Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan,
bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashi uhura barata kala barata kala barata kala barata kala bo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami bisa hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau. Tutup bungkus Tuhan setiap kami Tuhan oleh bendera Yesus. Berikan kami kefokusan Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa.
Kami percaya Tuhan tidak ada kebetulan kami bisa berkumpul di tempat ini, karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengundang kami Tuhan, datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk menikmati Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu ya Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan, mungkin kami letih Tuhan dengan aktivitas kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu, Engkau akan merestorasi Tuhan kekuatan yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Aba di dalam surga, kiranya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Bahkan kami sungguh Tuhan, merindukan Tuhan, bahwa Engkau hadir Tuhan di setiap hati kami ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan, ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku berseru
mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita, luar biasa. Katakan bersama haleluya. Yes, Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kau tidak pernah Tuhan memandang rupa kami Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Bahwa kami sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan roh-Mu yang baru Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak untuk Engkau ya Bapa. Bilang Kau penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan sama kanan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan.
Mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami, kesehatan kami, keluarga besar kami, bisnis usaha pekerjaan kami. Di waktunya kami akan menabur, bila setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan sukacita yang baru Tuhan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Yes, Lord Jesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam gairahku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
tunjukkan kasih setiamu. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, kau tunjukkan kasih. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Engkau Allah yang setia dan mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa yang setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Kami bersyukur bahwa kami boleh ada di rumah Tuhan dengan kesehatan, dengan kehausan, dengan kerinduan yang kau taruhkan di hati kami dan fisik kami. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya kedatangan kami tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang membawa berkat sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu yang akan memberkati kami. Bapa dalam surga, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami isi hati Tuhan yang akan disampaikan pada kami semua. Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berikan kuasa, otoritas, shalom daripada surga mengalir buat kami, sehingga ada pembaharuan secara total, secara sempurna, sehingga kami dibentuk semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Aba Bapa, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan masih ada bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Wah, hari ini memang luar biasa ya. Bangkunya sudah diperbanyak, jemaatnya jadi kelihatannya berkurang. Haleluya. Ya, karena memang cuaca belakangan ini di Batam kurang bagus, sehingga saya lihat banyak juga yang terkena flu. Ya, tetapi bukan COVID. Saya percaya itu bukan COVID, tapi terkena flu biasa, flu ringan. Gejala-gejalanya mirip-mirip, tapi saya percaya itu berbeda. Jadi sukacita Natal pada bulan Desember ini agak diwarnai dengan warna yang berbeda dibandingkan tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun sebelumnya meriah, ornamen-ornamen aksesoris Natalnya begitu megah, ya ruangannya dipercantik. Kalau Natal pada tahun 2020 ini diwarnai dengan resesi global dan juga pandemi yang masih belum selesai. Ya, tetapi tidak merubah, tidak menggantikan sukacita Natal yang terjadi setiap saat buat kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, tadi kita sudah belajar juga dari Voice of Pentecost bahwa tanggal 25 Desember itu dirayakan Natal itu berdasarkan
Kaisar Roma zaman dulu ya. Bapak-bapak gereja kita bersepakat untuk merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Walaupun sebenarnya bahwa Natal itu tidak bisa dipastikan tanggal 25 Desember. Dan sampai hari ini kalau kita ke Israel, ke Yerusalem, tidak ada perayaan Natal di Israel tanggal 25 Desember. Tetapi yang terpenting bukan tanggalnya, yang terpenting adalah sukacita Natal, di mana Natal merayakan kedatangan Mesias, kelahiran Mesias untuk menyelamatkan kita, kelahiran Juru Selamat untuk menyelamatkan kita. Itu yang terpenting. Ya. Jadi sukacita Natal jangan diukur daripada aksesoris Natal yang megah, ya terus pernak-pernik Natal di mal-mal, bukan. Tetapi sukacita Natal lebih kepada di hati. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang apa yang dikatakan Alkitab pada saat Tuhan Yesus lahir. Tema khotbah hari ini adalah yang diurapi. Kita bisa belajar dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang dicatat oleh Alkitab. Kelahiran Tuhan Yesus dibagikan atau diberitakan hanya kepada dua pihak. Yang pihak pertama adalah orang Magos yang kita bahas di minggu lalu, yaitu non-Yahudi, imam non-agamawi Yahudi. Yang kedua adalah kepada gembala-gembala di padang rumput. Gembala-gembala di padang rumput adalah orang Yahudi, tetapi bukan imam kepala atau ahli Taurat yang mempelajari secara khusus tentang kitab suci bangsa Israel. Jadi adalah orang-orang Yahudi kaum awam yang tidak seperti orang-orang sekolah teologia pada saat sekarang ini. Gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, kita bisa buka di Lukas 2 ayat 8. Saya akan coba bagikan makna Natal yang saya dapat dengan tema khotbah yang diurapi. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kenapa saya katakan bahwa Natal itu sebenarnya bukan di tanggal 25 Desember atau bulan Desember? Kalau kita lihat kejadiannya, bahwa pada malam hari ada beberapa gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Artinya kalau di bulan Desember, kalau di Israel kita ke bulan Desember, itu akan ada salju, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, diberikan kesempatan sama Tuhan untuk ke Israel, bagusnya perginya di akhir tahun. Karena bisa melihat salju turun. Gitu. Nah bayangkan, kalau misalkan memang Natal ini terjadi di bulan Desember, maka para gembala yang menjaga kawanan ternak, dua-duanya pasti kedinginan. Karena mereka malam hari masih ada di padang gurun. Artinya saat itu, saat kelahiran Tuhan Yesus, kawanan ternak bersama gembalanya itu ada di padang rumput karena ada rumputnya. Kalau nggak ada rumputnya, nggak mungkin ternaknya dibawa untuk dikasih makan. Kalau musim salju, rumputnya ketutup sama salju. Artinya pada saat itu bukan musim salju. Nanti bisa dicek gitu ya, karena di Israel ada 4 musim. Ada periode-periode musimnya. Jadi pada saat musim dingin justru para gembala memasukkan kawanan ternaknya ke kandang-kandang mereka. Tapi karena pada saat itu bukan musim dingin, makanya dibawa diberi makan. Dan pastinya kalau musim dingin terjadi, saya rasa bayi Yesus harusnya bukan dengan kain lampin, tapi dengan mantel bulu yang tebal. Jadi jelas bahwa itu bukan di Desember. Tanggalnya berapa, saya tidak mau peributkan karena tidak penting untuk dipeributkan, untuk diperdebatkan, untuk dipermasalahkan. Yang terpenting adalah Tuhan Yesus sudah lahir. Amin. Itu yang terpenting. Jadi jangan perdebatkan hal-hal yang tidak penting. Tapi perdebatkan hal-hal yang adalah esensi, bukan aksesorisnya. Oke, lanjut di ayat berikutnya, ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kalau hari ini kita bertemu dengan malaikat Tuhan, saya percaya
sikap kita tidak akan seperti gembala-gembala yang di padang rumput. Kalau gembala di padang rumput ketika ngelihat malaikat, mereka langsung ketakutan. Tapi saya percaya, kalau saat ini tiba-tiba ada malaikat di mimbar turun, saya rasa semua pada datang ke mimbar, foto-foto selfie. Karena belum pernah ada malaikat yang bisa dilihat. Tetapi pada saat itu 2000 tahun yang lalu mereka melihat secara fisik. Mereka melihat secara langsung. Ada malaikat Tuhan, katakan kiri kanan, malaikat Tuhan. Dan ini sangat dekat dengan mereka. Alkitab mengatakan dekat dengan mereka. Jadi bukan dari kejauhan saya lihat, itu apaan tuh putih-putih gitu kan. Nggak taunya begitu deketin Bu Ani pakai kebaya putih kan gitu. Tapi ini enggak, ini ada malaikat Tuhan dan ada kemuliaan Tuhan yang bersinar. Saya percaya lampu LED 100 watt nggak bisa mengalahkan sinar itu. Ada kemuliaan Tuhan yang bersinar yang sangat terang sehingga mereka tahu bahwa ini sesuatu hal yang unusual, yang tidak biasa dan mereka ketakutan. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai ada malaikat Tuhan di sana? Coba kita lanjut ayat berikutnya. Dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada pesan yang mau disampaikan. Pesan ini adalah kesukaan besar. Kalau dalam bahasa Yunaninya, angelisomai. Artinya preaching the gospel. Ada berita gembira, ada kabar baik. Dikenal dengan istilah Injil. Dan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena Allah menyampaikan berita ini, kabar kesukaan ini tidak melalui nabi-nabinya. Tidak melalui orang-orang suruhannya. Tapi Allah mengutus makhluk sorgawi, malaikat Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira ini. Kabar kesukaan ini. Berarti kabar ini sungguh luar biasa sehingga diutuslah makhluk sorgawi yang luar biasa juga. Untuk memberitakan bahwa ada berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa Yahudi, untuk seluruh bangsa. Kabar kesukaan tentang apa? Coba kita lihat di ayat selanjutnya. Telah lahir bagimu juru selamat. Wow, saya sudah jelaskan ya. Juru selamat. Kalau juru mudi, ahli mengemudi. Juru masak, ahli masak. Juru bicara, ahli bicara. Tapi nggak ada juru dusta. Yang ada juru selamat. Kalau dalam Alkitab semua bagus-bagus semua. Kebenaran semua. Juru selamat artinya ahli dalam menyelamatkan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dan saya bisa ada di sini, boleh ada di sini. Itu semua karena karya keselamatan Tuhan buat kita. Kita sebenarnya adalah sampah. Kita adalah orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang dianggap tidak berharga di dunia ini. Orang-orang yang paling bermasalah. Ya, hidup saya ini paling banyak masalah. Terus dikait-kaitan dengan tanggal lahir saya. Iyalah, kamu kan lahir tanggal 13. Angka tidak baik itu. Lihat aja, rumah aja perumahan, lantai hotel nggak ada yang nomor 13. Pasti dari lift 12 langsung lompat ke 14. Rumah juga nggak ada yang 13, pasti 12A atau 12B. Jadi hidup saya banyak bermasalah. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus yang ahli menyelamatkan hidup saya, segala kekalahan saya digantikan kemenangan. Segala kegagalan saya digantikan keberhasilan. Segala masalah saya digantikan dengan sukacita yang besar. Karena Tuhan kita adalah juru selamat, ahli dalam menyelamatkan. Kalau dia bisa menyelamatkan kita yang ada di sini, dia bisa menyelamatkan keluarga besar kita yang belum ada di sini. Dia bisa menyelamatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang belum mengenal Yesus. Caranya bagaimana? Jangan tanyakan saya, karena saya bukan Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan kita adalah juru selamat sesuai dengan kata Alkitab. Dia sudah lahir, dia sudah datang.
Dan dia sekarang ada di surga. Masih berkarya, masih bekerja, tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Karena kalau Tuhan kita istirahat, habislah kita. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti berkarya buat kita. Yang setuju katakan amin. Dia juru selamat. Kok bisa Pak dia mampu menyelamatkan kita? Adam dibuat dari tanah. Hawa dibuat dari tulang rusuknya Adam. Kita dibuat dari apa? Dari mama dan papa kita. Ada di sini yang lahir dari mama tanpa papa. Artinya dari seorang perawan. Tidak ada kan? Pasti ada mama papanya kan? Kita lahir dari sel telur dan juga sel sperma. Tapi Yesus, dia lahir dari firman. Rahim Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Roh Allah. Dia lahir dari perawan. Makanya di Kejadian, waktu Allah mengatakan kepada Maria bahwa benih, dikatakan benih dari perempuan ini menghancurkan benih, meremukan benih daripada kepala ular itu. Padahal perempuan tidak punya sel benih. Perempuan punyanya sel telur. Di Alkitab dikatakan sel benih, tapi kepada perempuan. Itu sudah mengatakan bahwa perempuan itu adalah seorang perawan yang dinaungi oleh Allah sehingga mempunyai anak. Benih, keturunan. Dikatakan seed di sana, nanti boleh dipelajari. Jadi nubuatan tentang perawan Maria yang melahirkan Mesias itu sudah ada di Kejadian. Di kitab Kejadian. Nubuatan itu sudah lama dan itu dinubuatkan oleh Allah, lalu dilanjutkan oleh para nabi. Dipelajari oleh para nabi perjanjian lama, digenapi di perjanjian baru dengan kelahiran Tuhan Yesus. Sebagai juru selamat, yang ahli menyelamatkan, dan dia adalah yang diurapi, yaitu Kristus. Kenapa diurapi? Jelas. Dia lahir dari seorang perawan yang dinaungi, ya, rahim Maria dinaungi oleh Roh Kudus, Roh Allah. Dia adalah yang diurapi, yang disebut Kristus. Dalam bahasa Ibrani itu Mesias, dalam bahasa Yunani Kristos, artinya diurapi. Dia diurapi, dia mampu menyelamatkan kita, dia adalah ahli dalam menyelamatkan kita, disebut juru selamat, dan kita diselamatkan melalui darahnya. Ya. Supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Untuk memperoleh kehidupan kekal, kelahiran Tuhan Yesus menggambarkan kematian Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita ditebus melalui karya keselamatan di kayu salib. Melalui darahnya, karena nyawa ada dalam darahnya. Makanya sampai hari ini, orang Kristen disarankan tidak makan darah. Karena dalam darah ada nyawa, itu kata Alkitab. Ya, jadi kalau bisa jangan makan darah. Pak, saya kekurangan darah, minum sangobion. Ya, jangan makan darah. Jadi intinya, di dalam darah ada nyawa. Untuk menyelamatkan nyawa harus ada pertukaran darah. Pertukaran darah itu dilakukan hanya darah yang diurapi, darah Kristus. Yang bisa menyelamatkan. Nah, karena kita sudah dibeli, dibayar dengan darahnya yang mahal dan lunas, kita adalah milik kita, milik dia, milik Kristus. Kita ini milik Kristus, maaf. Kita ini milik Kristus. Kita ini hamba dan dia Tuhan kita, Tuhan kita. Karena kita adalah milik siapa? Milik Tuhan. Siapa Tuhan? Kristus yang disebut Yesus. Yesus Kristus yang diurapi, yang menyelamatkan dan memiliki kita sepenuhnya. Kita milik Tuhan. Sehingga kita adalah hamba dan dia adalah Tuhan.
Nah, pengertian Kristus di sini penting, saya akan jelaskan. Biar kalian mengerti makna kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bukan hanya memperingati kelahiran bayi Yesus. Tapi lebih daripada itu, ada pesan kandungan yang tersembunyi. Saya akan coba gambarkan ini. Kita akan pelajari dulu tentang Kristus. Ini adalah Kristus. Oke. Ini adalah Kristus. Ya. Nah, saya keluarkan aksesoris Natal saya. Aksesoris Natal saya beda. Saya kira ini sudah cukup. Tapi ini bagaimana ya? Kemarin saya dikasih hikmat juga ini. Harusnya ada satu orang yang bisa bantu pegangin mic saya. Siapa yang bisa bantu pegangin mic saya? Minta tolong satu asisten, boleh? Ya, mungkin di sebelah sini. Ini adalah Kristus, ya, yang artinya diurapi. Ada pengurapan dari surga. Kita tahu waktu Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ada Roh Kudus sebagai lambang, ada burung merpati sebagai lambang Roh Kudus yang mengurapi Tuhan. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Dia diurapi. Ini yang disebut Kristus. Yesus adalah Kristus. Artinya yang diurapi. Coba kita buka 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Semua janji Allah tidak akan tergenapi, tidak akan terjadi kalau tidak melalui Kristus. Jadi yang bisa menggenapi janji-janji Allah, firman-firman Allah dalam hidup kita hanya melalui Kristus. Amin. Makanya dikatakan bahwa semua janji Allah adalah ya. Artinya dilakukan sama Allah. Adalah ya. Tapi karena Kristus. Jadi kalau kita di luar Kristus kita nggak bisa. Kita harus dalam Kristus. Baru bisa janji-janji Allah itu ya buat kita. Artinya bukan tidak. Kalau tidak kan menolak. Tapi kalau ya berarti melakukan. Itulah sebabnya oleh dia, oleh Kristus, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin itu artinya jadilah demikian. Sepakat. Jadilah demikian. Nah, karena Kristus diberikan Allah kepada kita untuk menggenapi janji Allah, maka melalui Kristus juga kita harus memuliakan Allah. Sehingga terjadilah demikian. Nah, dikatakan selanjutnya di ayat 21. Ya, dikatakan ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Perhatikan di sini. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu, kami dengan kamu di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi Kristus diurapi Allah, kita yang tadinya hitam, yang hidupnya tidak bersih, tidak kudus, masuk bersama-sama di dalam Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan hitam kita diperbaharui, diurapi oleh Allah. Dikatakan Allah telah mengurapi. Lanjut di ayat berikutnya, ayat 3. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, pengurapan ini melalui Roh Kudus sebagai tanda materai kita milik Allah. Nah, ketika kita diurapi supaya apa? Nah, agak geser ke kiri sedikit. Ini ada gambar orang, ya. Gambar orang ini warnanya hitam, saya arsir warna hitam, ya. Nah, mungkin ada orang-orang yang sama seperti kita dahulu, tidak mengenal kebenaran, terbuang, ya. Terus
dihina-hina, terlalu banyak pergumulan. Nah, kita yang sudah diurapi, karena kita bersatu dengan Kristus, kita ada dalam Kristus, Yesus diurapi, kita juga bersatu dengan Yesus, kita juga diurapi, dimateraikan dengan Roh Kudus, kita bisa membagikan pengurapan ini dengan buah-buah Roh Kudus. Cara bicara kita, cara konseling kita, menasehati mereka, kunjungan, mendoakan, sehingga urapan yang dikasih Allah kepada kita melalui Roh Kudusnya akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus kepada yang mungkin masih hitam hidupnya menjadi terang, sehingga mereka boleh melihat terang Injil. Mereka boleh melihat berita kesukaan besar bahwa ada juru selamat, ada Kristus yang lahir, yang sudah menyelamatkan kita, mengurapi kita, dan kita membagikan kasih keselamatan dari Tuhan kepada yang memerlukan. Ada juga mungkin orang baik. Orang baik. Gak ada hitamnya orang baik. Tapi dia tidak mengenal kebenaran. Orang baik kan belum tentu benar. Oleh sebab itu lagi-lagi kita diurapi sama Tuhan di dalam Kristus, karena Kristus Yesus sudah lahir buat kita, dia diurapi dan kita dimaterai Roh Kudus, kita bagikan buah-buah Roh Kudus ini untuk memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran. Sehingga nantinya, karena kita sudah mengerti makna Natal, banyak orang yang akan mengalami kesukaan besar ketika Yesus Kristus lahir di dunia. Amin. Terima kasih sama. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah diurapi, kita diperlengkapi, untuk apa? Kan begitu. Untuk apa? Memang kita harus membagikan apa yang kita alami. Dan ini diperteguh dengan firman yang tadi kita lihat di Lukas 2 ayat 11. Saya akan coba jelaskan tentang Tuhan, tadi Kristus. Ya. Lukas 2 ayat 11. Dikatakan, Kristus Tuhan. Kurios, Tuhan. Kalau dia Tuhan, kita hamba. Ketika kita sudah diperlengkapi, kita diurapi, pasti ada tugasnya, pasti ada tujuannya. Gak mungkin seseorang dikasih perisai, dikasih senjata, tapi tidak ngapa-ngapain. Dia harus melakukan sesuatu yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah perlengkapi. Apa itu maunya Tuhan? Kita buka Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Dikatakan di sini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 dilanjutkan. Dan ajarlah mereka, katakan ajarlah mereka, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang mau disertai Tuhan sampai akhir zaman? Tahu arti ini? Kalau Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, artinya kita sama-sama Tuhan selama-lamanya atau tidak? Ya. Firman Tuhan mengatakan, keselamatan akan menjadi milik kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Cuma pertanyaannya, gimana Pak? Saya juga mau disertai sampai akhir zaman, kan gitu. Coba balik lagi ke 19. Supaya kita disertai sampai akhir zaman, firman Tuhan mengatakan, kamu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Karena kamu sudah diperlengkapi. Dan kamu sudah jadi murid Yesus. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa memuridkan kalau kita tidak pernah menjadi murid? Kita harus lebih dahulu jadi murid, baru bisa memuridkan. Tidak mungkin seorang guru yang tidak sekolah bisa mengajar.
dia harus terlebih dahulu belajar, baru bisa mengajar. Murid, kata-kata murid di sini ada kegiatan belajar mengajar. Artinya ada pembelajaran yang harus kita pelajari, kita bisa melakukannya, setelah kita melakukannya, kita diperlengkapi oleh Roh Kudus, diurapi yang disebut Kristus tadi. Tapi ingat, kita diurapi, tapi kita bukan juru selamat. Juru selamat cuma satu, namanya Yesus. Jadi jangan karena, oh saya diurapi, saya Kristus, berarti saya juga juru selamat. Bukan. Kristus artinya yang diurapi, karena kita ada dalam Kristus Yesus, kita juga diurapi. Nah, ketika kita diurapi, kita diutus untuk menjadikan orang-orang yang belum mengenal Yesus, atau yang setengah-setengah mengenal Yesus, banyak ya. Banyak, yang setengah-setengah mengenal Yesus banyak. Kenapa saya katakan begitu? Dalam perumpamaan di Alkitab, 10 gadis bijak yang bisa masuk menyambut mempelai berapa orang? Berarti setengahnya bukan? Itu sama-sama menyambut mempelai Kristus gak? Itu berarti orang Kristen bukan? Tapi yang bisa masuk bersama-sama mempelai berapa? 5. Tapi saya percaya yang di sini semua 5 orang gadis bijaksana. Masih banyak ayatnya kalau kalian buka Alkitab, kalian selidiki Alkitab. Ada 2 orang yang bekerja di kilangan, yang terangkat cuma 1. Yang 1 ditinggalkan. Bekerja di kilang. Artinya orang-orang itu pengerja loh ya. Yang bekerja di ladang Tuhan aja yang keangkat cuma setengahnya. Saya tidak mengatakan bahwa yang bekerja atau tidak bekerja masuk surga atau nggak masuk surga, itu bukan urusan saya, itu hak prerogatifnya Allah. Tapi paling tidak saya belajar dari firman Tuhan yang adalah ya bagi Kristus. Jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, dan di ayat 20 selanjutnya dikatakan, ajar. Dalam pengajaran tentunya nggak enak ya. Kalau murid dulu saya sekolah, kalau datang telat saya pasti disetrap. Setrap itu bahasa Belanda. Bahasa Indonesianya dihukum. Dulu disetrap. Macam-macam setrapnya. Ada yang gaya Jet Li. Tahu gaya Jet Li? Kaki diangkat 1, tangan disilang. Berdiri begini. Pegangin kuping. Itu gaya Jet Li. Ada lagi yang disuruh nggak boleh ikut pelajaran di luar kelas. Banyak itu. Jadi namanya ada pengajaran disiplin itu nggak enak, memang nggak enak. Tapi Tuhan ajarkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Firman Tuhan kebenaran, ajarkan. Nah kalau kita mau pergi, memberitakan Injil, firman, menjadikan murid, mengajarkan apa yang harus diajarkan, yang pernah diajarkan Tuhan Yesus pada kita, maka ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Kita perlu Kristus. Dan Natal pada bulan ini, khususnya pada ibadah raya hari ini, mengajarkan tentang yang diurapi. Pengertian yang diurapi, Kristus Mesias, membawa kita juga masuk dalam sebuah pengurapan, materai dari Roh Kudus, sebagai tanda kita adalah miliknya. Dan ketika kita diurapi, jangan kita berdiam diri. Tapi justru kita membagikan kesukaan besar dengan memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid, dan bahkan baptis mereka, mengajarkan mereka apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Pemusik saya undang untuk kembali ke tempatnya. Bulan Desember ini adalah bulan di mana kita merasakan sukacita Natal. Apa yang terpenting dari itu semua, jangan sampai kita melupakan esensi daripada kelahiran Tuhan Yesus buat kita. Dia adalah juru selamat, dia adalah Kristus, dan dia adalah Tuhan. Ketika kita menerima keselamatan itu, jangan sampai keselamatan itu berhenti hanya sampai di diri kita. Tapi Allah sampai mengirimkan malaikatnya untuk mengajarkan kita, memberitakan kesukaan besar. Dan kita sudah diperlengkapi dengan urapan Roh Kudus. Jadi jangan pernah merasakan takut. Saya nggak berani ngomong, Pak.
takut nanti saya dimusuhin Pak. Gak ada itu. Kalau Tuhan menyertai kita, maka apapun yang kita perkatakan, perkataan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus sudah datang menyelamatkan bahkan mengurapi kita semua. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan dari awal, ku bersyukur. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya kasih. betapa kagum, Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya kasih. sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh herannya kasih. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, Oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak buat firman kebenaran-Mu. Saya boleh mengerti bahwa makna Natal yang boleh kami terima pada hari ini adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami dan bahkan mengurapi kami dan menjadi Tuhan atas kami, sehingga kami adalah milik-Mu seutuhnya. Kami siap untuk diutus menjadikan semua bangsa murid, dibaptis dan diajarkan sesuai dengan perintah. Bapa, mampukan kami semua sehingga kami mulai saat ini dengan pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan api Pentakosta ketiga dalam menyambut makna Natal yang sesungguhnya dalam hidup kami. Kami siap diutus. Kami siap memberitakan Injil. Kami siap menjadikan saudara-saudara kami, teman-teman kami, untuk menjadi murid sama seperti kami, dibaptis dan bahkan diajarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami, saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami disertai Tuhan sampai akhir zaman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, materaikan firman ini buat kami semua, dan kami percaya sejak saat ini kami sudah diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan. Pintu surga saat ini juga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat penyertaan yang sempurna, berkat Natal yang sempurna, berkat pengudusan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.